Ilham, aku dengar dari beberapa orang kalau kamu yang mencuri rokokku minggu lalu. Itu benar? Pala bapak kau lah. Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku nggak pernah ambil barang milik orang lain di sini. Aku hanya pernah meminjam kolormu. Jangan bohong! Aku lihat sendiri kamu di dekat tempat tidurku waktu rokokku hilang. Dan pantas kolorku selalu bolong karena kamu... Mungkin kamu salah lihat. Banyak orang yang berkeliaran di sekitar sana. Lagi pula, apa untungnya buatku mencuri rokokmu? Kamu pikir aku bodoh? Di dalam ini hanya kita berdua, tidak ada orang lain. Di sini nggak ada yang bisa dipercaya. Kalau kamu ngambil barangku, lebih baik ngaku sekarang sebelum keadaan jadi lebih buruk. Aku bilang aku nggak nyuri rokokmu. Rokokmu pun hanya rokok murah. Aku nggak mau masalah dengan siapapun di sini, termasuk kamu. Nanti aku lama keluar penjara. Kalau kamu nggak mau ngaku, aku bakal bikin kamu ngaku. Hei Lapet, apa yang kalian lakukan? Jangan bikin keributan di sini. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik atau laporkan pada kami. Jangan sampai berkelahi. Kamu dengar itu, Ilham? Ini belum selesai. Kita akan bicara lagi nanti. Oke, tapi aku tegaskan sekali lagi. Aku bukan pencuri. Rokok murah aja dipermasalahkan. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Apa mungkin aku salah tuduh? Tapi rokok itu sangat penting bagiku. Kalau nggak ada rokok, bawaannya pusing dan emosi terus. Dan aku yakin Ilham yang ambil. Kenapa Daus menuduhku? Rokok aja dipermasalahkan udah rokok. Cuma satu. Kalau bisa dua lah rokok ya kan? Biar dapat juga aku satu. Aku benar-benar nggak nyuri apa-apa. Aku harus cari cara untuk buktikan bahwa aku nggak bersalah. Ilham, aku pikir semalaman tentang apa yang terjadi. Mungkin aku terlalu cepat menuduh. Tapi kamu harus mengerti, di tempat seperti ini, sulit untuk percaya pada siapapun. Lapet, di sini memang sulit. Tapi kita harus berusaha saling percaya. Kalau tidak, kita hanya akan saling menghancurkan. Aku akan coba percaya padamu. Tapi kalau ada lagi yang hilang, aku harap kamu bisa bantu aku mencari tahu siapa pelakunya. Kita harus saling mendukung. Di tempat seperti ini, hanya itu yang bisa kita lakukan untuk bertahan. Kamu kangen rumah nggak? Kangen banget, apalagi sama masakan ibu. Rasanya nggak ada yang bisa ngalahin rendang buatan ibu. Iya, aku juga kangen sama masakan ibu. Setiap malam minggu, ibu selalu masak opor ayam kesukaanku. Aromanya saja sudah bikin perut keroncongan. Ngomong-ngomong soal makanan, ingat nggak waktu kita dulu sering main bola di lapangan dekat rumah? Pulangnya selalu mampir ke warung si Pak Man untuk beli chip. Bukan chip, beli es krim. Ingat banget, es krim Pak Man memang enak. Rasa coklatnya kental banget, sekental punya Pak Man. Ngomongin ini jadi makin kangen rumah. Aku juga kangen sama suara ayam berkokok di pagi hari. Di sini, setiap bangun pagi yang terdengar cuma suara kunci dan langkah sipir. Benar, di sini rasanya sepi sekali. Kalau di rumah, tiap pagi selalu ramai dengan suara adik-adik yang ribut siap-siap ke sekolah. Tapi kita harus kuat, Ilham. Suatu hari kita akan pulang dan bisa merasakan lagi semua itu. Iya, Daus. Yang penting kita sabar dan tetap berdoa. Aku yakin, suatu hari nanti kita bisa kembali ke rumah dan berkumpul lagi dengan keluarga. Makanya jangan maling. Masih bocah udah maling. Amin. Semoga waktu itu segera datang. Aku sudah nggak sabar ingin pulang dan mencium tangan ibu. Aku juga, Daus. Kita harus tetap semangat dan saling menguatkan. Betul, Ilham. Kita pasti bisa. Ham, kamu nyium bau nggak enak nggak? Iya, bau banget. Apa ada yang mati di sini? Kayaknya nggak ada yang mati deh, tapi jelas ada yang buang gas. Jangan-jangan kamu yang kentut, Us? Jangan duduk sembarangan. Ini pasti kamu, kan? Kamu yang makan telur rebus tadi siang. Bukan aku. Aku selalu kentut dengan sopan dan tanpa suara. Kentut sopan itu gimana, Ham? Kentut ya kentut aja, nggak ada sopan-sopannya. Oke, mungkin sedikit. Tapi itu nggak sengaja, serius. Ya, kita kan harus berbagi segalanya di sini, termasuk bau busuk. Bener juga, tapi aku nggak siap berbagi kentut setiap saat, Ham. Apa ini bau busuk dari sini? Bukan dari kami, Pak. Mungkin dari sel sebelah. Kamu cepat sekali bohongnya, Ham. Di penjara ini, bertahan hidup bukan cuma soal makanan dan tempat tidur, Yus.
Kadang-kadang kita juga harus bertahan dari bau kentut. Kenapa kau dipindahkan ke sini? Aku mendengar sesuatu, suara yang aneh. Mereka bilang itu hanya imajinasi. Apa yang kau dengar? Bisikan, di malam hari, saat semua orang tertidur, ada yang berbisik di telingaku. Kata-katanya tidak jelas, tapi selalu membuat bulu kuduku berdiri. Mungkin hanya angin. Tidak, Daus. Suara itu seperti berasal dari dalam dinding, seperti seseorang yang terjebak di sana. Apakah kau mendengarnya? Ya, aku mendengarnya. Tolong, aku terjebak. Apa yang kita lakukan, Daus? Kita harus memberitahu sipir. Ini bukan hanya halusinasi. Percuma, sipir pun pasti akan takut juga, pasti tidak akan datang. Gun sudah siap untuk lebaran nanti? Sudah siap. Tahun ini rencananya kita mau potong kamu di rumah. Kamu bagaimana? Babi. Yang dipotong untuk kurban itu hewan, bukan aku. Di rumah saya juga ada rencana potong mantan. Tapi masih bingung bagaimana cara mengolah dagingnya nanti. Apa punya tips? Yaelah, mantan sama aja cat hewan dong. Biasanya saya mengurus dagingnya bersama keluarga. Yang pertama, pastikan kambing yang dipotong itu sehat dan sudah cukup umur. Lalu, setelah dipotong, dagingnya harus segera dibersihkan dan dipotong-potong. Betul sekali, di rumah biasanya Gun potong kambing sendiri atau panggil tukang begal. Tukang begal udah dipenjara semua. Lebih baik panggil tukang potong yang ahli, biar lebih cepat dan sesuai syariat. Setelah itu, kita bagi dagingnya ke tetangga dan yang membutuhkan. Bagian yang kita simpan, biasanya kami buat sate atau gulai. Wah, enak sekali. Saya jadi ingin coba resep gulai kambing. Bagaimana cara membuatnya? Sederhana saja. Pertama, tumis bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan rempah-rempah lainnya. Setelah harum, masukkan daging kambing, tambahkan santan, dan masak hingga empuk. Jangan lupa tambahkan garam dan gula secukupnya. Kedengarannya enak sekali. Saya akan coba di rumah nanti. Terima kasih atas tipsnya. Tim, semoga berhasil dan lebaranmu menyenangkan. Oh ya, satu lagi, jangan lupa bagikan daging kurban ke yang membutuhkan. Itu yang terpenting. Jangan dimakan sendiri semua. Kadang kalau sudah lihat daging jadi kelupaan berbagi. Jangan, Ton. Semoga kita semua mendapatkan berkah di hari yang suci ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan. Siapa yang tahu kenapa kita harus menjaga kebersihan? Supaya tidak jelek, Pak. Betul sekali. Nah, sekarang Bapak punya cerita lucu tentang seekor kucing dan seekor anjing yang sangat suka bermain di lumpur. Siapa yang suka cerita? Saya, Pak. Jadi begini, ada seekor kucing bernama Kitty dan seekor anjing bernama Doggy. Mereka berdua sahabat baik dan sangat suka bermain di taman. Suatu hari, setelah hujan deras, taman itu penuh dengan lumpur. Kitty dan Doggy sangat senang melihat lumpur itu. Ih, kotor banget, Pak. Nah benar, Kitty bilang, ayo Doggy, kita main di lumpur. Doggy setuju dan mereka mulai melompat-lompat di lumpur. Mereka melompat begitu tinggi sehingga lumpur terbang kemana-mana. Maksudnya Doggy gimana, Pak? Namanya Doggy. Setelah puas bermain, mereka pulang ke rumah. Ibu Kitty melihatnya dan berkata, "Oh tidak Kitty, kamu kotor sekali. Langsung mandi sekarang juga." Dan Doggy pun disuruh mandi oleh tuannya. Setelah mandi, mereka merasa segar dan bersih lagi. Selesai Doggy, kita memang selalu segar kembali, Pak. Jadi, Pak, kita juga harus mandi walaupun kita jelek. Betul, supaya kita tetap sehat dan tidak sakit. Nah, siapa yang sudah mandi pagi ini? Tidak ada, Pak. Kita juga harus rajin mencuci tangan, terutama sebelum makan dan setelah bermain. Yuk, kita praktik cuci tangan yang benar. Daus kalau makan gak pernah cuci tangan pakai. Kalian hebat sekali hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya. Walaupun kalian jelek,
Aku masih gak percaya kita masuk penjara gara-gara motor lama yang udah gak terpakai itu. Udah sempat kita ambil, malah gak bisa hidup motornya. Ya ampun bro, aku bener-bener gak mikir. Kenapa juga kita pakai motor copotan? Ya ampun, bro, aku bener-bener gak mikir. Kenapa juga kita pakai motor copotan? Dulu rasanya lucu aja, tapi sekarang mana bisa kita ketawa? Setidaknya, kita jadi bintang di media lokal. Siapa yang bisa bilang mereka gak suka dengan aksi kita? Ya setidaknya kita terkenal sekarang. Mungkin kita bisa jadi stuntman di film-film aksi. Atau kita buka bengkel motor di dalam penjara ini. Siapa tahu ada pasar untuk motor-motor antik. Sialan bro, ini pasti jadi cerita tergila yang pernah aku alami. Tapi ingat waktu kita hampir kebut motor itu saat polisi datang. Mereka juga kayaknya gak nyangka kita bisa secepat itu. Ya ampun, itu pasti aksi tercepat yang pernah mereka tangkap. Ya sudahlah, setidaknya kita bisa bilang pada anak cucu kita bahwa kita pernah jadi motoris sejati. Bener juga ya, nenek moyang mereka pasti akan bangga pada kita. Siapa sangka motor tua itu bisa jadi penghubung persahabatan kita di penjara. Ya bro, mungkin ini takdir kita. Bisakah kamu datang ke ruang guru sebentar? Ya pak, ada apa? Beberapa siswa memberitahu saya bahwa mereka melihatmu merokok di belakang gedung sekolah kemarin. Apakah itu benar? Maafkan saya pak, hanya sebatang. Saya tidak seharusnya melakukannya. Tapi kalau bapak ada rokok, bagilah satu. Sebenarnya pak, saya tidak merokok. Saya sedang bersama teman-teman yang merokok dan hanya ikut duduk-duduk saja. Ah, saya mengerti. Tetapi kamu tahu bahwa hanya berada di situasi seperti itu juga berisiko, bukan? Kamu bisa terlibat dalam masalah hanya dengan duduk bersama. Ya pak, saya menyesal sudah ada di sana. Saya menghargai kejujuranmu, Tono. Kamu adalah siswa yang cerdas dan saya yakin kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih pak. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagus. Ada hal lain yang mungkin membuatmu stres atau merasa tertekan? Sebenarnya tidak pak. Saya hanya ingin bergaul dengan teman-teman saya. Mengerti. Tetapi selalu ingat untuk memilih teman yang bisa memberimu pengarahan positif, ya. Iya pak. Saya akan berpikir lebih banyak tentang itu. Baiklah, Tono. Aku tahu kamu bisa melakukan yang terbaik. Gue mau pergi les nih. Udah lama nggak ikut. Ngapain les, Em? Kan tetap bodoh juga. Main PlayStation aja seru. Santai aja, bilang aja ke ortu lagi demam atau apa gitu. Main dulu, ntar bisa les lagi lain waktu. HM, bener juga ya. Tapi kan sebenarnya Gak usah mikirin itu, udah lama gak main bareng nih. Udah download game terbaru juga. Tapi pelajaran gue numpuk nih. Besok ada ujian lagi. Tetap naik kelas kok, Em. Ujian formalitas aja itu. 1 jam doang kan, gak bakal nyita banyak waktu. Yah, emang sih. Oke lah, tapi setengah jam aja ya. Abis itu gue harus siap-siap buat les. Deal. Udah setengah jam nih. Gue harus siap-siap nih. Tunggu. Ini lagi seru nih. Lanjut sebentar lagi deh. Udah janji setengah jam doang kan? Iya, tapi ini lagi puncaknya. Coba lihat deh, gue udah hampir menang. Lagian mau datang les pun udah nanggung. Yang les udah pada mau pulang. Ya udah, lanjutin sebentar lagi, tapi beneran setengah jam doang ya. Oke, cepetan mainnya.
udah sejam nih. Gue beneran harus pergi les sekarang. Tunggu sejam lagi lah. Iya seru, tapi sekarang gue beneran harus jalan. Gak usah les bodoh juga pun besok main lagi ya. Kalau nggak ada les, main lagi deh. Sekarang beneran gue harus buru-buru. Bro, udah lama banget nih, gue gak mandi. Yalah, udah seminggu lebih kayaknya. Bau amat, bro. Bukan bau apa-apa, ini baru sinyal kesadaran alam bawah sadar. Lagian ada air panasnya nggak? Lah, air panas? Lu pikir sini sauna? Di sini mandi aja susah, gimana mau ada air panas? Ide gila banget. Nanti kita namain mandi aja di penjara. Jangan bisa booming loh. Siapa tahu yang butuh mandi di sini nggak cuma kita aja. Emangnya ada pelanggan lain selain kita? Terus yang bau siapa, bro? Kita kan punya poin plus, jadi mandi di sini jadi petualangan, bukan cuma rutinitas biasa. Iya juga ya, seperti film aksi mandi sambil jaga-jaga sama napi nakal. Betul juga, bro. Tapi jujur beneran, gue mulai rindu air sabun nih. Akhirnya lu ngaku juga. Udah, besok kita protes ke petugas minta jadwal mandi lebih sering. Oke, sudah deal. Semoga petugas gak tanggung-tanggung kasih akses ke air, Pak. Ada yang dateng. Bubar dulu, bro. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya. Siapa yang tahu nama planet terbesar di tata surya? Pak, Jupiter. Betul sekali, Jupiter memang planet terbesar di tata surya kita. Ada yang punya pertanyaan lain? Pak, kalau matahari nggak mandi, apakah itu artinya matahari bau, Pak? Wah, pertanyaan yang menarik, Be. Tapi kamu tahu nggak, di ruang angkasa tidak ada udara, jadi matahari tidak bisa bau. Oh, begitu ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak, kalau bumi bulat, kenapa kita nggak jatuh semua? Pertanyaan yang cerdas, C. Itu karena gravitasi, kekuatan tarik bumi yang membuat kita tetap berada di permukaannya seperti magnet. Pak, kalau misalnya bumi itu kue, apakah bumi terus dipotong-potong oleh alien? Wah, kalau bumi kue, mungkin ada alien yang doyan makan bumi ya, Dek. Tapi tenang saja, bumi bukan kue, jadi aman. Terima kasih, Pak. Bagus, anak-anak. Pertanyaan kalian membuat suasana belajar jadi lebih menyenangkan. Jangan ragu untuk terus bertanya. Pak, kenapa asap rokok asapnya pergi ke atas langit? Wah, kalau itu memang semua asap pasti ke atas, tidak ada yang ke bawah. Kentut. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang binatang yang bisa hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Ada yang tahu contoh hewan seperti itu? Kodok, Pak. Betul sekali, Ani. Kodok adalah contoh hewan amfibi yang bisa hidup di air dan di darat. Ada yang tahu kenapa kodok bisa hidup di dua alam? Karena kodok punya paspor dua alam, Pak. Bukan begitu, Udin. Kodok punya kemampuan khusus seperti kulit yang bisa menyerap oksigen dan paru-paru untuk bernapas di darat. Oh, jadi kulit kodok itu kayak charger baterai gitu ya, Bu? Bisa ngecas di mana aja? Bisa dibilang begitu, Udin. Kulit kodok sangat penting untuk bertahan hidup di dua alam. Tapi bukan hanya kodok yang bisa hidup di dua alam. Ada hewan lain juga. Ada yang tahu? Salamander, Pak. Betul sekali, Ani. Salamander juga bisa hidup di air dan di darat. Mereka juga punya kemampuan regenerasi yang luar biasa. Bisa menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Wah, salamander kayak superhero dong, Pak. Bisa regenerasi. Kalau tangan gue hilang, bisa numbuh lagi nggak, Pak? Sayangnya, kita manusia nggak punya kemampuan seperti salamander, Udin. Tapi kalau kamu belajar biologi dengan baik, siapa tahu kamu bisa menemukan caranya di masa depan. Siap, Pak. Nanti kalau ketemu caranya, saya kasih tahu, Bu Siti. Saya tunggu, Udin.
Nah, siapa yang bisa sebutin lagi hewan lain yang hidup di dua alam? Katak pohon, Pak. Betul, Ani. Katak pohon juga hidup di dua alam. Mereka sering tinggal di dekat air tapi juga bisa memanjat pohon. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, binatang yang hidup di dua alam disebut amfibi. Berarti kita juga amfibi ya, Pak. Bisa hidup di rumah dan di sekolah. Nah, bukan begitu, Udin. Tapi ide yang menarik. Baiklah, anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita tentang amfibi. Siapkan pertanyaan kalian, siapa tahu ada yang bisa kita bahas lebih dalam lagi. Baiklah, kita mulai sidang hari ini. Kasusnya adalah memperebutkan harta warisan almarhum Pak Harjo. Daus, sebagai anak sulung, silakan bicara. Terima kasih, Pak Hakim. Saya merasa berhak mendapatkan sebagian besar warisan karena saya yang selalu merawat ayah saat sakit. Hah, merawat? Lu cuma nyuruh gue beliin obat, US. Itu namanya manajemen, Am. Baik, Ilham, kamu punya tanggapan? Pak Hakim, menurut saya, warisan harus dibagi adil. Lagian, saya juga punya jasa besar. Saya yang selalu bikin ayah ketawa waktu beliau lagi sedih. Iya, ketawa karena lihat kelakuan lo yang absurd. Wah, sepertinya kalian berdua punya jasa masing-masing. Tapi, bagaimana dengan harta warisan yang dimaksud? Apa saja yang diperebutkan? Rumah, mobil, dan tanah di desa. Pak Hakim. Jangan lupa, koleksi komik jadul yang udah mau lapuk itu. Us! Din, serius dikit dong. Baiklah, koleksi komik juga penting. Sekarang, coba kita bicarakan solusinya. Mungkin ada cara untuk membagi yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Saya sih oke aja kalau koleksi komiknya buat saya. Rumah dan mobil bisa buat Budi. Serius, Din, kamu nggak mau tanah di desa? Nggak, gua kan tinggal di kota. Lagian, gua udah punya rencana buat bikin perpustakaan komik. Wah, solusi yang bagus, Ilham. Daus, bagaimana menurutmu? Kalau Daus setuju, saya juga setuju, Pak Hakim. Bagus. Akhirnya kita bisa mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Warisan dibagi sesuai dengan keinginan kalian. Sidang selesai. Asik, jadi gua bisa mulai bikin perpustakaan komik. Waduh, ini pertama kali gue masuk penjara, Am. Gue takut. Santai aja, bro. Di sini semuanya biasa aja. Ngomong-ngomong, kenapa lu bisa masuk penjara? Ya, ketahuan nyolong motor. Ah, klasik. Gue juga dulu gitu. Tapi udah lama banget. Sekarang gue malah jadi selebritis di sini. Serius loh, kok bisa? Iya, selebritis penjara. Gara-gara muka gue yang tampan ini. Wah, lo pede banget, Am. Iya dong. Nah, tapi lu hati-hati ya di sini. Kenapa emangnya? Soalnya ada mitos di penjara ini. Kalau ada yang mukanya jelek, dia bakal jadi bulan-bulanan. Hah? Serius lo? Enggak lah. Bercanda, bro. Tapi emang bener sih, muka jelek tuh. Aduh, gue jadi makin takut nih. Tenang aja, muka lo nggak jelek-jelek amat kok. Palingan cuman masuk kategori biasa aja. Ya, syukur deh. Tapi lu tahu nggak? Di sini yang mukanya jelek malah jadi idola. Hah? Kok bisa? Soalnya mereka bisa bikin kita semua ketawa tiap kali ngaca. Ah, lo ada-ada aja, Bot. Tapi makasih deh, udah bikin gue nggak terlalu tegang. Santai aja, bro. Di sini kita semua sama-sama belajar dan ketawa bareng. Jangan terlalu dipikirin. Selamat datang di klub. Makasih, Bot. Gue jadi lebih tenang sekarang.